Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bahagia bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini di Ramadan yang ke-18, dan izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan satu tema, yaitu 3 syarat agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tentu kita memiliki banyak harapan, banyak impian dan doa-doa khusus yang sudah kita siapkan jauh hari sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Karena kita semua memahami bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan dari setiap doa-doa hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, merupakan zat yang maha mengabulkan daripada doa-doa setiap hambanya. Sebagaimana kemudian yang disebutkan dalam surat Al-Ghafir ayat 60, Ud'uni astajib lakum, bermohonlah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Niscaya aku akan kabulkan segala pintamu. Jadi saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjamin dalam Al-Qur'an bahwa Allah akan mengabulkan, akan memperkenankan dari setiap pinta-pinta kita. Namun oleh para ulama kemudian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada 3 hal minimal syarat yang harus dipenuhi ketika kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita ingin kemudian doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syarat yang pertama adalah kita harus betul-betul ikhlas meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dengan semurni-murninya. Tidak ada tendensi apapun, bahwa kita benar-benar mengharapkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencampurkan dengan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya perbuatan-perbuatan yang syirik, menggunakan perantara-perantara kekuatan batu, jin, gunung, menggunakan kekuatan-kekuatan gaib lainnya. Murni bahwa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada yang lain. Syarat yang kedua agar doa kita dikabulkan adalah bahwa kita meminta pada Allah sebagaimana anak kecil yang menangis merengek-rengek kepada orang tuanya. Harus betul-betul terdesak atas apa yang kita pinta. Syarat yang kedua adalah betul-betul terdesak. Apa yang kita mohonkan pada Allah, apa yang kita minta pada Allah, betul-betul sudah kita butuhkan pada saat itu. Merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan yang utama. Syarat yang ketiga, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjauhi segala yang haram. Menjauhi hal-hal yang haram atau sesuatu yang tidak Allah sukai. Innallaha thayyibu la yuqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Surat Al-Baqarah ayat 172. Dalam sebuah hadis diceritakan ada salah seorang yang melakukan perjalanan jauh. Rambutnya kusut dan berdebu. Lantas kemudian mengangkat tangan sambil mengatakan, "Ya Rob, ya Rob." Namun kemudian pakaiannya haram, makanannya haram, tubuhnya tumbuh dengan barang yang haram. Lalu Nabi sampaikan, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, syarat yang ketiga adalah menghindari dari hal-hal yang haram yang kita pakai, yang kita makan, yang kita gunakan dalam keseharian, maka jauhkan dari hal-hal yang kemudian berbau haram atau bersumber dari sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, 3 syarat terkait doa kita agar dikabulkan. Yang pertama, ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala pinta kita hanya kepada Allah, tidak dicampur dengan sesuatu yang syirik. Kemudian yang kedua, mintalah kepada Allah dengan hati yang betul-betul mendesak,
bahwa kita butuh apa yang kita pinta pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang kita gunakan, yang kita pakai, yang kita makan adalah sesuatu yang bukan haram. Oleh karena itu, hindari semua sesuatu yang haram agar kemudian doa-doa kita dapat diijabah, dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesingkat ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.